Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari siapa nanti yang menjaga 6 cucu Rizik Syihab. Karena Rizik Syihab istri, anak, dan mantunya tersangkut perbuatan pidana. Jadi sumber saya YouTube. Sepulangnya Rizik Syihab dari Arab Saudi ke Indonesia, dia merasa orang hebat, seenaknya melanggar hukum di Indonesia ini. Dia sudah tinggal di Arab Saudi 3 tahun. Seharusnya setelah sampai dia di Indonesia, seharusnya dia melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Jakarta ini. Tetapi hal kenyataannya dia tidak melakukannya. Justru yang dilakukannya besok harinya itu dia melaksanakan perkawinan anaknya yang keempat, yang banyak mendatangkan puluhan ribu tamu-tamu yang bisa meningkatkan virus corona di sekitar Jakarta tersebut. Akibatnya pemerintah menjadikan Rizik Syihab ini sebagai tersangka baik terkait dengan pembunuhan, terkait dengan pembunuhan 6 laskar FPI di jalan tol kilometer 50. Sehingga dia dijadikan sebagai tersangka, ditahan dan ditangkap Rizik Syihab tersebut. Akibatnya tersebut dia berurusan dengan hukum. Di samping itu juga dia sudah ada permasalahannya waktu dia diobati di rumah sakit Umme Bogor, di mana di Bogor dia itu akan diminta tes swab oleh petugas daripada Pemda Bogor setempat, tetapi dia tidak mau. Dia dihalang-halangi, termasuk Rizik Syihab menghalangi, dan juga istrinya, anaknya, dan mantunya menghalang-halangi petugas untuk minta di hasil tesnya tersebut. Sehingga anaknya tersangkutlah semua kasus pidana, yaitu menghalang-halangi aparat penegak hukum dalam minta data-datanya. Ini yang saya lihat. Jadi kalau melihat Rizik Syihab ditangkap dan ditahan polisi, tidak sedih karena perbuatannya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menuding melakukan tudingan-tudingan kepada Presiden Joko Widodo yang menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo ada tidak sah, katanya zolim, akan melakukan revolusi berdarah, dan ini juga saya lihat, dan juga sering menyatakan akan memenggal kepala manusia, dan jangan salahkan nanti kalau banyak nanti ditemukan kepala di jalan-jalan kalau pemerintah tidak mau merubah diri. Jadi juga menghina agama Kristen, katanya Tuhan Yesus dilahirkan siapa bidannya. Menghina Pancasila sebagai dasar negara, katanya Pancasila itu ditaruh di pantat. Di samping itu juga mendukung ISIS dan terorisme. Berakibat Rizik Syihab ditangkap dan ditahan, serta Forum Pembela Islam dibubarkan pemerintah. Pada umumnya masyarakat senang atas tindakan pemerintah, bukannya bersedih. Diratakannya juga markasnya di Megamendung, dan rekening Forum Pembela Islam ini diblokir. Semua tindakan yang disampaikan kepada Rizik Syihab ini tidak ada kita merasa sedih. Malah masyarakat pada umumnya senang mendengar tindakan pemerintah tersebut kepada Rizik Syihab ini. Yang jadi masalah, yang saya sangat sedih, bukan melihat Rizik Syihab ditahan, tetapi saya merasa sedih melihat ada 6 orang cucu Rizik Syihab misalnya di YouTube tersebut masih kecil-kecil, paling besar mungkin ada 2 tahun, dan umurnya masih ada yang 6 bulan, masih kecil-kecil, yang baru berumur sangat muda sekali dan sangat kecil, dan masih termasuk di atas bayi sedikit lah umurnya itu. Jadi kalau nanti yang mengurusnya itu siapa yang mengurusnya cucunya tersebut? Karena Rizik Syihab, istrinya dan anaknya dan mantunya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Dan kalau nanti dia dijadikan tersangka dan dihukum oleh hakim, dan hukuman hakim nanti mereka masuk penjara. Kalau semua nanti masuk penjara, kepada siapa cucunya itu yang merawatnya?
Kasihan saya melihat cucunya, apalagi bagus-bagus sekali cucunya itu putih-putih. Dan sangat sedih saya terbayang, kalau nanti semua itu masuk penjara, siapa nanti yang merawat cucunya itu dan lain sebagainya. Ada dugaan cucunya tersebut mungkin bisa dirawat di rumah sakit karena bapak ibunya dan juga anaknya dan juga mantunya dijadikan tersangka di Bogor, di polisi Bogor, karena mereka menghalang-halangi aparat Pemda setempat untuk minta data kepada Rizik Syihab terkait daripada virus corona tersebut, tapi tidak diberikan karena dia dihalang-halangi. Maka inilah nanti perbuatan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman hukumannya cukup berat, sehingga kalau nanti mereka dijatuhkan hukuman sampai bertahun-tahun di pengadilan, nanti selama kalau dia nanti ditahan di lembaga pemasyarakatan, kemana, siapa yang merawat anak cucu-cucunya tersebut? Karena cucunya itu bisa nanti 3 kemungkinan yang melakukan perawatannya tersebut, itu kemungkinan cucunya dititipkan kepada keluarganya Rizik Syihab atau keluarga daripada pihak perempuannya, istrinya, atau bisa juga dititipkan ke panti asuhan, atau bisa juga turut dengan Rizik Syihab dan istri atau neneknya dalam penjara. Karena hal itu ada juga sering terjadi demikian. Jadi nasib cucunya perlu mendapat perhatian yang baik dari pemerintah ataupun dari keluarganya, dari Syihab sendiri atau pihak lain sebagai pengurus, karena anaknya itu nanti perlu dirawat ini yang dengan baik, karena dia sebagai penerus generasi bangsa Indonesia ini. Jadi kita benci sama orang tuanya, tetapi kita tidak boleh benci kepada cucu-cucunya anak-anak tersebut, karena itu sebagai penerus generasi bangsa. Jadi itu harapan saya. Sekian dan terima kasih.